Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nurse Nisha Gebrina, panggil Nurse Nisha aja. Nah, di sini saya bertugas dari jam 8 dan juga sampai jam 2 siang. Sebelumnya nama Ibu siapa? Asla. Bu Asla ya. Umurnya? Umurnya 24 tahun. Oke, Bu Asla, di sini saya bertujuan untuk memeriksa pekajian fisik pada Ibu untuk melihat apakah ada gangguan atau keabnormalan pada tubuh Ibu. Saya minta waktu sekitar 20 menit boleh? Kita mulai Bu ya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu lakukan inspeksi pasien secara keseluruhan, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan mulut pasien. Ibu boleh tolong buka mulutnya, bilang A gitu. Keluarin lidahnya Bu. A. Pada area mulut, kita inspeksi kelembaban mukosa, bentuk gigi, jumlah gigi, ada tidaknya karies gigi, ada tidaknya tanda gejala infeksi. Selanjutnya, inspeksi area abdomen, di mana bentuk perut itu ada 3. Yang pertama, cembung, cekung, dan cembung-cekung. Cembung biasanya pada pasien asites, cekung biasanya pada pasien malnutrisi berat, dan cembung biasanya pada pasien yang memiliki massa di abdomen menjadi cembung dan sisi lainnya menjadi cekung. Selanjutnya pemeriksaan 6F. F yang pertama adalah fat, yaitu adanya lemak dan biasanya terjadi pada pasien yang obesitas. Yang kedua fluid atau cairan, biasanya pada pasien yang asites. Yang selanjutnya fetus, biasanya ada pada ibu hamil, dan flatus atau gas biasanya terjadi pada pasien yang mengalami distensi atau obstruksi. Yang selanjutnya fekal, adanya massa feses, biasanya pada pasien konstipasi, dan yang terakhir fetal cancer, adanya massa atau tumor di bagian perut. Kita masuk ke auskultasi, di mana di auskultasi kita mendengar 2 suara. Yang pertama, suara peristaltik dan juga suara aorta. Nah, sebelum kita mendengarkan suara tersebut, maka kita harus menentukan dulu kuadran dari abdomen. Yang pertama di umbilikus ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika ingin mendengarkan suara peristaltik, maka di kuadran 1 epigastrium pada ujung pilorik. Tentukan dulu letak epigastriumnya, pegang stetoskop dengan 2 jari dan letakkan di ujung pilorik. Nah, untuk suara peristaltik biasanya didengar 30 detik atau bisa dikali 2 untuk full 1 menit, dan pada keadaan tertentu itu bisa didengar 1 menit full. Nah, di mana suara peristaltik itu normalnya 5-30 kali. Nah, Ibu, suara peristaltiknya normal ya, 10 kali per menit ya. Nah, selanjutnya kita dengar suara aorta, di mana suara aorta itu berasal dari cabang vena cava inferior. Nah, itu suaranya berada di 3 jari di atas umbilikus. Kita taruh stetoskopnya 3 jari di atas umbilikus, tekan sedikit, dan samakan denyutnya dengan denyut radialis. Dengarkan selama 30 detik, atau bisa dikali 2 atau full 1 menit. Nah, selanjutnya kita lakukan perkusi dan palpasi pada 3 organ, yaitu hepar, limfa, dan juga ginjal. Perkusi pada organ hepar. Nah, di mana perkusi ini bisa dimulai dari bagian atas dan juga bisa dimulai dari bagian bawah. Nah, kita melakukan perkusi hepar dari atas, yaitu sepanjang garis mid clavicula ke bawah. Lakukan. Nanti suaranya berubah dari sonor ke redup. Si sonor, naikkan sedikit payudara kepada perempuan. Nah, ini sudah masuk ke redup di IGA ke-6, dan kita tandain, dan kita mulai perkusi dari bawah. Masih sonor. Nah, ini sudah mulai suara dullness atau redup. Nah, ini kita ukur pakai penggaris dari batas pertama dan juga batas kedua. Ini diukur. Nah, biasanya ini untuk menentukan liver span-nya, di mana liver span itu normalnya 6-12 cm. Nah, jika abnormal atau lebih dari 12 cm, itu mungkin ada indikasi pembesaran hepar.
Nah, selanjutnya kita melakukan perkusi di di sepanjang garis sternum, mid sternum, dari atas dan juga dari bawah. Kita mulai dari atas dulu, berubah dari suara timpani ke redup. Oke, kita tandain. Nah, ini sudah mulai suara redup. Kita tandain. Nah, kita ukur panjangnya. Ini normalnya 4 sampai 8 cm. Nah, jika ada pembesaran juga atau lebih dari 8 cm, itu mungkin ada indikasi untuk pembesaran hepar atau hepatomegali. Nah, selanjutnya kita perkusi limpa, di mana kita tentukan dulu interkosta 6. Interkosta 6. Nah, kita perkusi dari interkosta 6 mid clavicula ke bawah. Timpani. Nah, jika ada suara redup atau tumpul, dicurigai ada pembesaran limpa. Nah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan acid test, di mana di sini ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama ada shifting dullness, undulating fluid, dan juga pemeriksaan pedal. Nah, pemeriksaan pertama kita lakukan pemeriksaan shifting dullness, di mana dari umbilikal kita lakukan ke arah lateral sebelah kiri. Suaranya dullness. Nah, ketika di sini terdengar suara dullness, maka coba kita suruh pasiennya ke samping, aku ya. Nah, ini sudah terdengar suara timpani. Nah, di mana cairan yang ada di sini tadi, ketika kita suruh pasiennya menyamping, dia akan turun ke bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya gravitasi dari cairan tersebut mengikuti gaya gravitasinya. Nah, Bu. Nah, selanjutnya pemeriksaan undulating fluid. Nah, kita minta pasien untuk melakukan penekanan pada area umbilikal. Mohon Bu ya, ditekan Bu ya. Nah, satu tangan kita itu menahan satu sisi abdomen di sebelah kanan, dan satu tangan lagi menepuk area abdomen. Nah, pas ditepuk itu ada kayak aliran ombak yang bolak-balik di abdomen yang dirasakan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pedal science, di mana pemeriksaan pedal science ini mungkin agak susah untuk dilakukan karena melihat kondisi pasien yang harus stabil. Nah, di mana biasanya pemeriksaan pedal science ini cairan di dalam abdomen pasiennya harus kurang dari 200 cc. Nah, untuk memastikan cairan tersebut, kita harus berkolaborasi dengan tenaga medis lainnya atau bisa dilakukan USG pada area abdomennya. Nah, ini adalah posisi pedal science. Kita melakukan perkusi dari daerah atas ke bawah sampai ke umbilikal. Nah, biasanya jika ada cairan, dia terasa di daerah umbilikal. Nah, selanjutnya kita melakukan palpasi. Nah, di mana palpasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah adanya nyeri tekan ataupun massa di area abdomen. Nah, palpasi ini bisa dilakukan di semua lapang abdomen. Nah, selanjutnya kita lakukan palpasi hepar, tangan seperti L, dan satu lagi mengangkat tubuh pasien, maaf Bu ya. Kita sisir, lihat ke atas.
Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan appendicitis, di mana di sini ada 5 metode. Yang pertama McBurney, yang kedua ada Roving Signs dan Pessoa Signs, Obturator Signs dan juga Bumble Signs. Nah, yang pertama adalah McBurney, di mana ini titik umbilikalnya. Kita tentukan fiksasinya sebelah kanan kuadran bawah. Kita tentukan 1/3 dari umbilikal nerve fiksasi, 1/3-nya. Nah, di sini letak appendicitisnya. Jika ditekan pasiennya sakit, berarti dia ada gejala appendicitisnya. Nah, yang kedua yaitu Roving Signs, di mana penekanan di sebelah kiri sejajar dengan McBurney, sebelah kiri. Pas tekan. Nah, jika 3 dari 5 metode tersebut positif, maka dipastikan adanya McBurney atau adanya appendicitis. Nah, selanjutnya kita lakukan palpasi di area vesica urinaria. Tanyakan apakah ada nyeri. Ada nyeri, Bu? Tidak. Nah, di bladdernya juga ada nyeri? Kak. Nah, kalau nyeri berarti adanya Gestasi. Nah, selanjutnya kita lakukan perkusi pada ginjal. Pasiennya kita suruh duduk dulu. Bu, maaf, duduk dulu ya. Dan membuka bagian baju dari pasien. Nah, kita tentukan titik dari costa vertebra pasien. Nah, kita taruh tangan kita di sebelah kanan dan tekuk. Tekanannya jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu lembut, sekiranya pada orang normal itu tidak sakit. Ibu, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai, tidak ada gangguan yang ditemukan. Nah, selanjutnya nanti bisa dicek lab aja, cek darahnya ada masalah atau enggak. Gimana Ibu perasaannya? Alhamdulillah saya senang karena tidak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.